Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, aku Nurul Husna. Di video kali ini aku mau jelasin tentang belajar dan pembelajaran. Mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya ini penting banget, apalagi buat kita sebagai calon guru. Oke, kita mulai dulu dari yang paling dasar, yaitu apa itu belajar. Belajar itu sebenarnya proses perubahan dalam diri seseorang. Jadi, misalnya yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak bisa menjadi bisa, atau yang awalnya kurang paham jadi lebih paham. Nah, itu semua termasuk belajar. Contoh paling gampang, dulu kita tidak bisa baca, sekarang bisa baca. Dulu kita tidak mengerti pembelajaran tertentu, sekarang jadi mengerti. Itu semua karena proses belajar. Yang penting di sini adalah perubahan itu terjadi karena usaha kita sendiri, seperti latihan, pengalaman, atau karena kita mempelajari sesuatu. Nah, sekarang kita bahas apa itu pembelajaran. Kalau belajar itu dari sisi siswa, pembelajaran itu dari sisi guru. Jadi, pembelajaran adalah proses yang dilakukan guru untuk membantu siswa supaya bisa belajar dengan baik. Misalnya, guru menjelaskan materi, memberikan tugas, mengajak diskusi, atau menggunakan media pembelajaran. Itu semua termasuk pembelajaran. Jadi, intinya belajar dan pembelajaran itu saling terhubung, tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri belajar. Yang pertama, belajar itu pasti ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, berarti belum bisa dibilang belajar. Yang kedua, perubahan itu sifatnya relatif. Jadi bukan cuma sebentar lalu hilang. Misalnya kita belajar naik sepeda, sekali bisa, biasanya kita akan terus bisa. Yang ketiga, perubahan itu terjadi karena pengalaman atau latihan, bukan karena kebetulan. Dan yang keempat, belajar itu punya tujuan. Kita belajar pasti ada maksudnya. Misalnya supaya bisa memahami sesuatu atau menguasai keterampilan. Sekarang kita bahas ciri-ciri pembelajaran. Yang pertama, ada interaksi antara guru dan siswa. Jadi bukan cuma guru yang aktif, tapi siswa juga terlibat. Yang kedua, pembelajaran itu punya tujuan yang jelas. Misalnya, setelah belajar, siswa diharapkan bisa memahami materi tertentu. Yang ketiga, ada metode atau cara yang digunakan. Misalnya, yang pertama itu ceramah, diskusi, tanya jawab, atau praktik langsung. Dan yang keempat, pembelajaran itu direncanakan. Jadi bukan asal-asalan, tapi sudah disusun sebelumnya. Selanjutnya kita bahas tujuan belajar dan pembelajaran. Tujuan belajar itu supaya kita berkembang dari segi pengetahuan maupun keterampilan. Jadi kita tidak cuma pintar secara teori, tapi juga punya sikap yang baik dan bisa melakukan sesuatu. Kalau tujuan pembelajaran itu lebih spesifik, biasanya sudah ditentukan oleh guru. Misalnya siswa menjelaskan materi, bisa mengerjakan soal, atau bisa mengembangkan sesuatu. Berikutnya kita bahas prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama, belajar itu harus aktif. Artinya, siswa tidak cuma diam mendengarkan, tapi juga ikut berpikir, bertanya, dan mencoba. Yang kedua, belajar itu harus bermakna. Maksudnya, materi yang dipelajari harus bisa dipahami dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, belajar itu butuh motivasi. Kalau tidak ada motivasi, biasanya kita jadi malas belajar. Yang keempat, setiap siswa itu berbeda. Ada yang cepat paham, ada yang butuh waktu lebih lama. Jadi guru harus bisa menyesuaikan. Dan yang terakhir, belajar itu perlu pengulangan. Semakin sering diulang, biasanya semakin paham. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu teori belajar. Yang pertama adalah teori behavioristik. Teori ini mengatakan bahwa belajar itu dilihat dari perubahan perilaku yang bisa diamati. Jadi kalau seseorang belajar, maka akan terlihat dari perubahan tindakannya. Dalam teori ini ada yang namanya stimulus dan respon. Stimulus itu rangsangan, misalnya guru memberikan soal. Respon itu tanggapan, yaitu siswa menjawab soal tersebut. Kalau jawabannya benar, biasanya siswa akan diberi pujian atau nilai bagus. Nah, itu disebut penguatan atau reinforcement.
Ciri-ciri teori behavioristik. Yang pertama, fokus pada hasil yang terlihat. Yang kedua, menggunakan reward atau hukuman. Yang ketiga, guru lebih aktif dibandingkan siswa. Contoh penerapannya, guru memberikan latihan soal setiap hari, lalu memberi nilai. Siswa yang nilainya bagus diberi pujian. Ini membuat siswa termotivasi untuk belajar lebih giat. Sekarang kita bahas teori konstruktivistik. Teori ini berpendapat bahwa belajar itu adalah proses membangun pengetahuan sendiri. Jadi, siswa tidak hanya menerima informasi, tapi juga mengolah dan memahami sendiri. Di sini, siswa yang jadi lebih aktif, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator atau pembimbing. Ciri-cirinya yaitu siswa aktif, pembelajaran lebih banyak diskusi, materi dikaitkan dengan kehidupan nyata, lebih fokus ke pemahaman daripada hafalan. Contohnya, guru memberikan suatu masalah, lalu siswa diminta berdiskusi dalam kelompok untuk mencari solusi. Jadi, siswa belajar berpikir dan bekerja sama. Sekarang kita lihat perbedaan antara teori behavioristik dan konstruktivistik. Behavioristik lebih fokus ke hasil belajar, sedangkan konstruktivistik fokus ke proses belajar. Behavioristik lebih berpusat pada guru, sedangkan konstruktivistik berpusat pada siswa. Behavioristik menggunakan reward atau hukuman, sedangkan konstruktivistik lebih menekankan pengalaman belajar. Jadi keduanya punya kelebihan masing-masing. Sebagai guru, kita bisa menggabungkan keduanya sesuai kebutuhan. Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa belajar dan pembelajaran adalah dua hal yang saling penting dan berkaitan. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada kesalahan kata.